شيء لله تعالى له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumil fid-dharain amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa ammal maradu terus wa ammal maradu anapun utawi penyakit. Wa ammal maradu anapun utawi penyakit alladzi rupane ya marad alladzi rupane ya marad yaqbalu kang nerima apa alladzi yaqbalu kang nerima apa alladzi al-ilaja ing den tambani fahuwa iku fahuwa mongko utawi marad iku ayyakuna yen to ana sapa sail ayyakuna yen to ana sapa sail iku mustarsyidan wong kang amprih pituduh akilan tur kang limpat akilan tur kang limpat fahiman tur kang gampang paham layakunu ora ana sapa sail layakunu ora ana sapa sail iku maghlubal hasadi den kalahake sifat drengkine iku maghlubal hasadi den kalahake sifat drengkine wal ghadabi lan muring-muringe wa hubbis syahwati lan demene maring kasenengan wal jahilan pangkat wal mali lan bondo wa yakunu lan ana sapa sail iku talibat tariki wong kang nuprih dalan iku talibat tariki wong kang nuprih dalan al-mustaqimi kang jejeg al-mustaqimi kang jejeg walam yakun lan ora ono apa sualuhu pertanyaane sail apa sualuhu pertanyaane sail wa'tiraduhu lan melawani sail wa'tiraduhu lan melawani sail iku an hasadin saking drengki iku an hasadin saking drengki wa ta'annutin lan ngewuh-ngewuh wa ta'annutin lan ngewuh-ngewuh wamtihanin lan jajal wamtihanin lan jajal wa hadza utawi mengkene marad wa hadza utawi mengkene marad iku yakbalu nerimo apa hadza
iku yakbalu nerima apa hadza al-ilaja ing den tambani fayajuzu mongko wenang antastagila apa antastagila yen to ketungkul sapa sira bijawabi su'alihi kelawan jawabane pertanyaane sa'il. Bijawabi su'alihi kelawan jawab pertanyaane sa'il. Bal balik yajibu wajib alaika ing atase sira. Bal balik yajibu wajib alaika ing atase sira apa ijabatuhu jawabane sa'il atau apa ijabatuhu jawabe sa'il. Kemarin sudah dijelaskan bahwa ada yang namanya penyakit itu yang tidak bisa diobati, ada pula yang bisa diobati. Nah, yang keempat ini yang masuk kategori saged diobati. Jadi yang pertama kemarin yang termasuk tidak bisa diobati adalah pertanyaan yang itu dilandasi dengan adanya rasa dengki, ghadab, kebencian yang ada. Maka bagaimanapun juga dijawab dengan sebaik-baiknya pun itu tidak akan pernah bisa menjawab. Penyakit yang seperti itu tidak akan pernah bisa diobati. Maka tidak perlu menyibukkan diri untuk menjawabnya. Yang berikutnya karena kumprung, tolol kemarin, itu juga demikian. Kedangkalan ilmu yang kemudian disertai dengan tolol itu tadi. Jadi merasa bahwa dirinya bisa padahal sangat dangkal ilmunya. Ketika dikasih tahu maka yang ada adalah ngeyel atau tetap berpegang teguh pada apa yang menjadi pendapatnya. Nah, ini juga termasuk kategori yang tidak bisa diobati atau tidak menerima pengobatan, tidak menerima pengobatan. Maka tidak perlu juga untuk menyibukkan diri menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang yang seperti ini. Yang ketiga adalah mustarsyidan. Orang yang minta petunjuk, orang yang di situ dia menginginkan adanya petunjuk dengan cara bertanya. Tetapi kemampuan untuk menerima petunjuk itu terbatas karena kemampuannya itu. Sehingga bagaimana menyikapinya? Maka silahkan dijawab dengan semampu yang dia bisa. Bagaimana dia mampunya? Nah, sesuai kadar kemampuannya itulah kita menjelaskan. Terlalu banyak penjelasan, terlalu detail, terlalu rinci, malah itu tidak bisa masuk karena memang ada keterbatasan dari segi akilan wa fahman. Jadi secara akal kurang, kefahamannya itu juga kurang. Maka yang seperti ini biqadri uqulihim, sesuaikan dengan kadar kemampuan mereka untuk bisa menerima apa yang sekiranya mampu untuk bisa dipahami. Jadi tidak perlu yang muluk-muluk. Jadi sampaikan sekiranya mereka bisa memahami, ya sekedar itu, sampai di situ. Yang keempat adalah penyakit yang di situ bisa menerima pengobatan.
penyakit yang bisa menerima pengobatan. Lah siapa ini? Pertanyaan yang bisa dijawab ini yang seperti apa? Fahuwa ayyakuna mustarsyidan, yaitu orang yang memang menghendaki ada petunjuk, orang yang menginginkan, orang yang meminta untuk dikasih petunjuk, pingin tahu, pingin bisa mendapatkan petunjuk, dibarengi dengan aqilan fahman, dibarengi dengan mampunya akal untuk menerima dan mampunya untuk bisa memahami. Jadi yo secara akal yo mampu, pemahamannya juga baik. Ini siapa yang seperti ini? Yaitu la yakunu maglubal hasadi wal ghadabi, yaitu orang yang bertanya, yang mana pertanyaan-pertanyaan itu tidak didasarkan pada unsur kedengkian. Jadi tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa-rasa jelek yang lain. Murni memang benar-benar pengen tahu, minta petunjuk, dan mampu secara akal, secara kemampuan memahami, dia bisa. Tidak ada rasa atau unsur yang didasarkan pada hasad maupun ghadab. Jadi gak ada rasa benci, gak ada rasa dengki, wa hubbis syahwat, dan juga tidak ada unsur-unsur kesenangan yang lain atau menuruti hawa nafsu, wal jahi wal mali. Begitu juga dengan unsur jabatan, pangkat, ataupun unsur harta benda. Tidak ada unsur-unsur yang demikian. Jadi yang seperti ini benar-benar itu adalah yakunu talibat thoriqil mustaqim. Jadi orang yang benar-benar berharap bahwa dia akan bisa mendapatkan jalan yang lurus dengan bertanya itu, dengan mencari petunjuk itu kepada sang guru. Jadi yang demikian ini itu kategori yang keempat. Demikian juga lam yakun su'aluhu wa'tiraduhu an hasadin wa ta'annutin wa imtihanin. Juga enggak ada sama sekali unsur yang itu didasarkan pada keinginan hanya sekedar ngetes. Wa imtihanin itu jajal. Jajal itu ya ngetes. Enggak ada unsur yang seperti itu. Mau ngetes gurunya, murid kok ngetes gurunya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi tidak ada unsur-unsur yang seperti ini. Maka orang yang seperti inilah yang itu bisa menerima pengobatan. Orang yang seperti ini yang bisa menerima kebenaran. Tidak ada penguasaan terhadap hawa nafsu di dalam dirinya. Maka kalau orang yang seperti ini bagaimana? Wahada yaqbalul ilaja fayajuzu an tashtagila bijawabi su'alihi. Maka yang demikian ini boleh bagi kalian itu menyibukkan untuk bisa menjelaskan, menjawab semua pertanyaan-pertanyaan atau apa yang ingin diketahuinya untuk bisa menuntunnya kepada jalan yang benar. Nah, maka boleh ya juzu antastagila, maka boleh kamu menyibukkan. Maka memang seharusnya hendaknya engkau
bisa menyibukkan dengan memberikan penjelasan-penjelasan secara detail, secara rinci, dijelaskan dari A sampai Z supaya benar-benar paham ketika menghadapi orang yang seperti ini. Jadi nggak ada unsur-unsur yang buruk di dalam dirinya. Murni memang benar-benar pengen diberikan petunjuk, pengen mendapatkan sesuatu yang itu bisa menuntunnya untuk bisa berada pada jalan yang benar, yaitu yang dikatakan sebagai tolibat torikil mustaqim. Jadi benar-benar supaya nanti dia bisa selamat, bisa berada pada jalan yang benar. Ya, bal yajibu 'alaika ijabatahu. Bahkan wajib bagi kamu untuk menjawabnya. Jadi kalau menemui yang seperti ini, seorang guru itu harus menjawab, harus menjelaskan secara rinci supaya nanti benar-benar dia bisa memahami dan mengaplikasikannya. Nah, ini adalah kategori yang dimaksud sebagai penyakit yang itu menerima pengobatan. Kalau yang selainnya itu yang kategorinya tidak menerima pengobatan, maka tak perlulah untuk terlalu menyibukkan di situ, karena bagaimanapun juga kalau dilandasi dengan unsur hawa nafsu yang buruk, unsur kedengkian, kebencian, maka itu nanti tidak akan pernah menjawab apa yang menjadi pertanyaannya. Maka abaikan sajalah orang-orang yang seperti itu. Ya. Wasani utawi kang kaping pindho, mimma setengah saking tada'u ninggal sapa sira ing ma. Mimma tada'u setengah saking barang kang tinggal sapa sira ing ma. Wa huwa yoma iku antahdara yen to wedi sapa sira, iku antahdara yen to wedi sapa sira, min antakuna saking yen to ana sapa sira, iku wa'idun tukang pitutur, wa mudzakiran lan tukang ngeling-ngelingake, li anna fihi krana sak temene iku ing dalem wa'idun wa mudzakiran, li anna fihi krana sak temene iku ing dalem wa'idun afatan ana Poncobaya kasiratan kang akeh, illa angin antak mala yen to nglakoni sapa sira, bima kelawan barang takulu kang ngucap sapa sira ing ma, takulu kang ngucap sapa sira ing ma, awalan ing dalem kawitan, awalan ing dalam kawitan, summa mongko nuli ta'ido mituturi sapa sira, summa ta'ido mongko nuli mituturi sapa sira bihi kelawan ma, annasa ing manungsa, fatafakkar mongko angen-angeno sira, fatafakkar mongko angen-angeno sira fima ing dalem barang, fima ing dalem barang kila kang den dawuhaken apa ma, kila kang den dawuhaken apa ma, li Isa maring Nabi Isa alaihi salam, rupane dawuh ya ibna Maryam,
wahai putrani Dewi Maryam, ait mituturo sira nafsaka ing awak dhewe sira, nafsaka ing awak dhewe sira, fa innit ta'adat mongko ento nampa pitutur apa nafsak, fa'id mongko mituturo sira annasa ing menungso, wa illa niku dari in sangalah, wa illa lamun ora itta'addad fastahi mongko wirango sapa sira min rabbika saking pangerane sira, wa inni betulita lan lamun den coba sapa sira bihadzal amali maring mengkene amal, fahtaris mongko ngedohono sira ngan khoslataini saking pakerti loro, Yang kedua niki kalau wingi yang sudah diaturkan, yang sudah didawuhkan oleh Syekhuna Imam Ghazali, bahwa Imam Ghazali memberikan nasihat sebanyak 8 hal. Apa yang tadi kita sudah bicarakan itu masih masuk pada nasihat yang pertama. Ini adalah nasihat yang kedua. 8 hal yang mana 4 itu untuk diamalkan dan yang 4 yang lain untuk ditinggalkan. Yang pertama yang perlu ditinggalkan apa? Munadharah, perdebatan. Yang penjelasannya sampai yang ini tadi. Yang kedua, mimma tad'uhu an tahdhara min an takuna wa'idun wa mudzakiran. Hendaknya engkau itu meninggalkan hati-hati ketika engkau itu menjadi seorang ahli mau'idhah, seorang ahli pitutur atau tukang mudzakir. Mudzakir itu ya orang yang mengingatkan, orang yang punya keahlian mituturi orang lain, memberikan mau'idhah, memberikan peringatan kepada orang lain. Hendaknya berhati-hati ketika menjadi ini, atau kalau bisa meninggalkan. Karena bahasanya mimma tad'u, di antara yang engkau tinggalkan itu adalah yaitu dengan wedya atau berhati-hatilah ketika menjadi seorang ahli mau'idhah, ahli tutur pitutur.
orang yang mengingatkan, orang yang memberi nasihat, ahli pemberi nasihat. Kenapa? Karena banyak bahayanya juga. Apa di antara bahayanya? Di antara bahayanya orang yang ahli mauidhah, mudzakir, wa'id, itu bisa berujung pada riya, bisa juga berujung pada takabur. Berujung pada riya, ya, merasa bahwa paling bersih, paling baik, paling benar, tahu segalanya yang benar, lebih tahu dibanding dengan orang lain pada umumnya. Ada unsur riya, saya yang paling bisa, saya yang lebih bersih dari mereka, saya lebih tahu. Unsur kibar atau merasa ya sombong, takabur. Nah, rasa takabur itu sesuatu yang dibenci oleh Allah. Karena pada hakikatnya manusia itu meskipun memiliki kemampuan yang berlebih, ada orang yang memang diberi oleh Allah kemampuan yang lebih, yang itu tidak dimiliki oleh orang lain. Tapi itu kan sekedar pemberian. Siapa yang memberi? Allah. Jadi sumbernya tetap dari Allah. Sekalipun orang itu dikatakan ya melebihi rata-rata atau jenius ataupun yang lain, itu semuanya adalah unsur pemberian. Maka tidak perlu ada rasa takabur. Jadi rasa atau merasa sombong, takabur, kibar, itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, sesuatu yang dibenci oleh Allah. Karena manusia itu kalau sudah dijabut kenikmatannya ya sudah nggak punya apa-apa. Jenius tiba-tiba dikirimkan oleh Allah penyakit stroke, sudah nggak ada apa-apanya kejeniusannya. Atau ditimpa musibah yang lain, maka sudah hilanglah kenikmatan-kenikmatan yang tadi didapatkannya. Maka takabur ini yang perlu untuk kita jauhi. Nah, menjadi wa'id, menjadi mudzakir itu ada bahayanya, yang mana ditakutkan akan menuju pada hal ini, yaitu ada unsur riya, ada unsur takabur. Itu masyarakat di kampung itu kalau tidak karena mauidhah dari saya kemarin, pasti mereka itu sekarang sudah bermusuhan satu sama lain. Jadi merasa bahwa perannya ini kemudian benar-benar yang itu menjadi hal yang bisa menjadikan masyarakat itu akhirnya menjadi tentram, tenang karena dia, karena faktor dia. Kemarin habis pilihan Pilkades itu ada gejolak di masyarakat. Nah, untungnya saya memberikan mauidhah yang itu nancep di dalam hati mereka, sehingga mereda konflik yang ada di masyarakat. Jadi akhirnya merasa dirinya gitu. Jadi ada unsur takabur di sini karena faktor dia mauidhah di sana, karena dia berceramah di sana, karena menyampaikan tentang
hal yang itu dibutuhkan di masyarakat sehingga menjadi satu-satunya yang menjadikan mereka itu akhirnya hidup bisa kembali damai karena faktor dirinya. Nah, yang seperti ini yang itu berbahaya. Jadi hati-hati itu untuk tidak sampai terjerumus pada hal ini. Nah, dikatakan bahwa illa antamala bima taqulu awalan tsumma ta'id bihin nas, kecuali jika apa yang engkau sampaikan itu engkau juga melakukannya. Jadi ya memang seharusnya demikian. Apa yang disampaikan itu pula yang harus dilakukan oleh si wa'id. Jadi memberi petuah, memberi nasihat untuk mendidik anak-anaknya supaya mau ngaji, supaya mau belajar Al-Quran, supaya mau TPQ, supaya mau diniyah. Anaknya sendiri ternyata gak mau ngaji, keluarganya sendiri ternyata belum bisa ngaji, anak-anaknya gak mau TPQ, jarang-jarang masuknya atau bahkan tidak mau. Nah, yang seperti ini yang dikhawatirkan. Maka apa yang diucapkan itu harus sesuai dengan apa yang dilakukan. Jadi ada berbicara di masyarakat yang bagus-bagus untuk menghindari yang namanya minum-minuman keras, kemudian menghindari yang namanya begadang yang itu tidak ada gunanya, nyangkruk-nyangkruk yang itu tidak ada manfaatnya. Tetapi ternyata dari keluarganya sendiri, anaknya sendiri itu melakukannya. Nah, yang seperti ini berarti tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Maka di sini ada yang kemudian dikatakan di dalam dawuhnya Isa alaihi salam, ya ibna Maryam, aid nafsaka fa in ta'adat fa'idin nas fa'id an-nasa wa illa fastahi min rabbika. Wahai putra Dewi Maryam, mituturo, begitu ya. Jadi nasihatilah dirimu sampai benar-benar engkau itu menerima nasihatmu itu sendiri untuk dirimu. Maka kalau dirimu sudah bisa menerima nasihat untuk dirimu sendiri, maka silahkan menasihati orang lain. Jadi apa yang diucapkan itu sesuai dengan apa yang dilakukannya. Jadi sebelum menyampaikan, diri penyampai itu sudah mengaplikasikannya di dalam kehidupan. Maka kalau memang memang sudah dikerjakan apa yang diucapkan, maka sampaikanlah, nasihatilah orang lain. Jangan sampai apa yang kita nasihatkan kepada orang lain, kita sendiri itu belum mampu menerima nasihat itu untuk diri kita sendiri. Itu. Dan ketika memang menjadi seorang pendai, seorang wa'id, mudzakir, itu boleh, tapi dengan memperhatikan khoslatain, memperhatikan dua hal, memperhatikan dua perkara. Wa ini betulita bihadal amal, ketika engkau itu dicoba, diuji dengan pekerjaan ini,
Jadi berat nggih. Menjadi seorang dai, daiyah, orang wa'id, mudzakir itu berat. Bahasanya ketika engkau dicoba, diuji dengan pekerjaan ini, maka ihtaris an khoslatain, maka jauhilah olehmu itu dari dua hal berikut. Nah, dua hal berikut niku napa? Al-ula utawi kang kawitan iku anitakallufi saking merdi-merdi. Iku anitakallufi saking merdi-merdi fil kalami ing dalem kalam, ing dalem guneman. Fil kalami ing dalem guneman bila ibarati kelawan pira-pira tetembungan. Kelawan pira-pira tetembungan wal isyarati lan pira-pira isyarat. Wal isyarati lan pira-pira isyarat wa tammati lan pira-pira pengucap aneh. Wal abiyati lan pira-pira bait-bait. Wal abiyati lan pira-pira bait wal asy'ari lan pira-pira syair. Li anna Allah krana setuhune Allah Ta'ala iku yubghidu sengit sapa Gusti Allah al mutakallafina ing pira-pira wong kang merdi-merdi. Al mutakallafina ing pira-pira wong kang merdi-merdi. Wal mutakallifu utawi wong kang merdi-merdi. Al mutajawiz kang nglewati anil haddi saking wates. Anil haddi saking wates iku yadullu nuduhake sapa mutakallif ala kharabil batini, ala kharabil batini saking ing atase rusake batin, ing atase rusake batin wa ghaflatil qalbi lan laline ati, lan laline ati. Wa makna tadzkir, wa makna tadzkir utawi maknane utawa makna tadzkir utawi tujuane ngeling-ngelingake iku an yadzkura, iku an yadzkura yen to eling sapa al abdu kawula naral akhirati ing genine akhirat, ing genine akhirat atau nerakane akhirat. Wa taqsira nafsihi lan pepekone awake abet. Wa taqsira nafsihi lan pepekone awake abet fi khidmatil khaliqi ing dalem leladene maring Gusti Allah zat kang dadekake. Fi khidmatil khaliqi ing dalem leladene maring Gusti Allah zat kang dadekake. Wa yatafakkara lan mikir-mikir sapa abet fi umrihi ing dalem umure abet al-maudhi kang wis klewat, alladhi afnahu, alladhi kang rupane umur, aftahu kang ngentekake sapa abet ing alladhi, aftahu kang ngentekake sapa abet ing alladhi fima ing dalem barang la ya'nihi kang ora manfaati apa ma ing abet. Wa yatafakkara lan mikir-mikir fima ing dalem abet
Glento wa yatafakkara lan mikir-mikir sapa abet fima ing dalem barang baina yadaihi ing dalem antarane ngarepe baina yadaihi ing dalem antarane ngarepe abet minal aqobati saking pira-pira rintangan minal aqobati saking pira-pira rintangan min adami salamatil iman saking ora onone keselamatane iman fil khotimati ing dalem pungkasane umur fil khotimati ing dalem pungkasane umur wa kaifiyati halihi lan pertingkahe tingkai abet wa kaifiyati halihi lan pertingkahe tingkahe abet fi qabdi malikil mauti ing dalem jabute malikil maut malikil maut malikil maut niku nggih siapa? Ini Allah yang mencabut nyawa melalui malaikatnya. Wahalan ono to ya kediru kuwasa sapa abet ala jawabi munkarin ing atase jawab pertanyaane malaikat munkar wa nakirin lan nakir wayah tamu lan perhatin sapa abet waya tamulan prihatin sopo abet bihalihi kelawan tingkai abet bihalihi kelawan tingkai abet fil kiamati ing dalem dina kiamat wa maqifiha lan pira-pira nggon lereni ing dina kiamat wa hal ya'buru lan ana ta ya buru ngelewati sopo abet anis sirati saking wat anis sirati saking wat saliman halih wong kang selamat am yaqau fil hawiyati am yaqau utawa tumiba sopo abet fil hawiyati ing dalem neraka hawiyah wa yastamirru lan netepi sapa abet dzikra hadhil asya'i ing eling-eling ikilah pira-pira perkara fi qalbihi ing dalem atine abet fi qalbihi ing dalem atine abet fayuzaijahu mongko nganggetake apa dzikru ing abet mongko ngagetake apa dzikru ing abet ankororihi saking nggon netepine abet ankororihi saking nggon netepine abet faghalayanu mongko utawi umupe ikilah perasaan kang koyok geni faghalayani hadihin niron iku maknane ngoten saya bisa faghalayanu mongko utawi umupe hadihin nironi ikilah perasaan kang koyok geni wa nauhatu hadhil masaibi lan nangise ikilah pira-pira musibah iku yusamma den arani apa golayani ila akhir
Den arani apa golayani ila akhir tadkiron ing aran eling ing aran ngelingake tadkiron ing aran ngelingake. Hawane panas nggih. Yang pertama tadi dikatakan perhatikan, jauhilah olehmu yang sedang diuji dengan menjadi seorang wa'id atau mudzakir dengan memperhatikan dua hal ini. Apa dua hal ini? Yang pertama, takalluf fil kalam wal ibarat wal isyarat wa tammat wal abyad wa asy'ar. Yang pertama adalah takalluf, merdi-merdi. Jangan berlebihan di dalam berkata-kata. Jangan terlalu berlebihan di dalam mengucapkan, di dalam kalam, beribarat-ibarat, berisyarat dengan isyarat-isyarat, bait-bait, syair-syair, nyanyi-nyanyi. Ya, sekarang kalau kita melihat kegiatan kajian keagamaan atau mauidhah begitu, pengajian, maka di situ kadang diselingi dengan yang namanya ya sholawatan, diselingi dengan yang namanya lagu, untuk supaya mustamiknya, para mustamiin, audiennya itu menjadi tidak ngantuk, supaya nggak ngantuk, supaya semangat di dalam mendengarkan ceramahnya. Ya sekedarnya, tidak perlu berlebihan sampai dibawakan total alat musiknya, sampai kemudian jogetan. Nah, ini yang tidak boleh. Takalluf, jangan berlebih-lebihan di dalam menyampaikan, berkata-kata. Ada yang bagus, winter menyusun kalimat, gandeng kata ini, gandeng kata ini, gandeng kata ini, gandeng kata ini, dengan bersajak-sajak kalimatnya, dengan berbait-bait. Ada yang ahli syair dan seterusnya. Jangan berlebih-lebihan dengan hal yang demikian. Ya, untuk membangkitkan motivasi supaya nggak ngantuk, ya selingan sedikit. Yang penting tidak berlebihan. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala yubaghidul mutakallifin. Karena yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membenci, sengit terhadap orang mutakallifin, orang yang merdi-merdi. Jadi Allah nggak senang segala sesuatu itu kalau kemudian berlebih sehingga akhirnya yang ada substansinya itu nggak kena, malah yang lain, maka ini ya tidak ada nilainya, kan begitu. Maka bagaimana? Karena yang berlebih-lebihan itu sampai melampaui batas, mutajawizu anil haddi,
segala sesuatu yang itu sampai melampaui batas, yadullu ala kharabil batini wa ghaflatil qalbi, maka itu menunjukkan adanya kerusakan batin, menunjukkan rusaknya batin dan laline ati. Artinya ketika sampai yang demikian, sampai ya sudah di luar kewajaran begitu, jadi yang namanya ceramah berubah menjadi ajang dangdutan, berubah menjadi ajang orkesan. Maka yang seperti ini itu berarti menunjukkan rusaknya batin au ghaflatil qalbi. Jadi kalau sesuatu itu berangkatnya dari kerusakan batin atau kealpaan batin, maka ini yang ada, pembicaraan yang disampaikan, materi yang diberikan itu hanya sebatas pada kata-kata, tidak sampai hati. Maka ketika berangkatnya ini hanya dari kata-kata, lesan saja, mustami'innya ini juga menerimanya hanya sampai sebatas di telinga. Jadi masuk lewat telinga kanan, nanti keluar lagi lewat telinga kiri. Kalau berangkatnya ini tidak benar-benar dari hati yang bersih. Tapi kalau berangkatnya dari hati yang bersih, kita melihat seorang dai, seorang kiai besar, itu kadang ngomong napa nggih dawuh itu, ngendikan itu tidak banyak-banyak. Ngendikan itu ya secukupnya, sekedarnya, tapi itu bisa langsung masuk, bisa diterima ke dalam hati mustamiknya. Karena memang berangkat dari hati yang bersih, berangkat dari hati yang murni, hati yang bersih. Maka ketika yang seperti ini berangkatnya dari hati yang bersih, itu juga insya Allah audien itu bisa sampai menerimanya juga sampai di hati, sehingga masuk ke dalam hati para mustamiin dan kemudian itu menjadi bermanfaat. Jadi inti sarinya kena. Maka jangan kemudian kita melihat kesuksesan kegiatan ceramah atau kesuksesan kegiatan-kegiatan ya mauidhah ceramah begitu, itu karena faktor gimana apa kegiatan pengajiannya tadi malam sukses. Kenapa? Gimana ceritanya kok sukses? Iya, soalnya lucu dari awal sampai akhir, ketawa terus. Maka dapatnya ketawa aja. Ketawa terus, jadi nggak ada yang ngantuk satupun mustami itu, audien itu. Terus intinya apa yang disampaikan? Apa ya intinya? Pokoknya kemarin itu semangat, ketawa terus semuanya. Nah, jadi intinya menjadi tidak tampak. Jadi mengukur kesuksesan ya tidak hanya dilihat dari itunya saja. Dilihat dari karena yang datang itu banyak, melebihi dari harapan, melebihi dari yang tadi diperkirakan. Maka juga bukan hanya dilihat dari banyaknya orang yang datang, ya, kan begitu.
Maka kalau mengacu di dalam kitab Ayyuhal Walad ini, bagaimana? Ya, berangkat dari hati yang bersih untuk menyampaikan apa yang kemudian itu perlu disampaikan, supaya nanti masyarakat itu bisa menerima, mustami itu bisa menerima. Menerimanya tidak hanya sampai di telinga, tetapi sampai ke dalam hati. Sampai ke dalam hati. Diselingi dengan yang lain bolehlah, selama itu masih dalam batas kewajaran, tidak sampai dikatakan yang di sini mutajawiz alal haddi, melampaui batas. Jadi kalau sudah melampaui batas itu menjadi tidak baik, yang tadinya baik menjadi tidak baik. Segala sesuatu itu kalau berlebih-lebihan nggak bagus, apapun itu. Jadi kalau sudah sampai melewati batas itu berarti ya sudah berlebih-lebihan, maka ini dibenci oleh Allah. Lalu yang dimaksud dengan tadzkir, tujuannya tadzkir mengingatkan, menjadi seorang dai mengingatkan, memberi nasihat sebagai seorang pengingat. Maka memberikan peringatan, mengingatkan ini itu yang seperti apa? Yang mengingatkan supaya nanti para mustamiin ini menjadi ingat dengan yang namanya neraka, narul akhirah, neraka. Supaya nanti juga menjadi tidak meremehkan terhadap peribadahan. Taksiru nafsihi fi khidmatil khaliq itu maksudnya meremehkan. Pepeko itu menjadikan gampang, meremehkan di dalam tugas kita beribadah kepada Allah. Tidak menggampangkan peribadahan. Mengingatkan itu yang kemudian menjadikan mustamiin itu menjadi merenung, menjadi mikir dengan usianya yang sudah kelewat. Selama ini sudah saya pakai untuk apa? Usia saya yang sudah sekian puluh tahun ini sudah saya gunakan untuk apa saja? Nah, menjadi merenung dengan apa yang sudah dilakukannya. Wa yatafakkaru fima baina yadayhi minal aqabat min adami salamatil iman fil khatimah. Lalu akhirnya merenung untuk menyiapkan bahwa nanti bagaimana saya supaya selamat di akhir, ketika nanti saya diambil kembali oleh Allah, nyawa ini sudah diambil oleh pemiliknya, maka di sini apa yang saya jadikan bekal untuk menuju ke sana. Lalu kemudian juga ketika nanti malaikat munkar dan nakir itu memberikan pertanyaan kepada saya, apakah saya nanti mampu untuk menjawabnya? Akhirnya mengarahkan para mustamiin itu merenung, berpikir ke arah situ. Nggak cuma seneng-seneng aja begitu. Jadi nggak cuma yang ada itu seneng-seneng aja, guyon-guyon saja. Boleh itu sebagai bentuk selingan sekedarnya, tapi intinya nanti adalah menjadikan para mustamiin itu bisa menuju pada ini tadi, menjadi ingat, menjadi bagaimana nanti saya berbekalan untuk menuju akhirat, memperhatikan dengan kiamat, datangnya hari kiamat, ketika nanti berada di jembatan Shiratal Mustaqim bagaimana, ataukah nanti akan masuk ke dalam hawiyah, neraka dan seterusnya. Maka yang ini yang menjadi intinya, bukan aspek guyonannya atau lagu-lagunya atau syair-syairnya, tembang-tembangnya. Itu sifatnya selingan semata. Jadi yang menjadi intinya itu nanti kena. Nah,
itu yang disebut dengan tadzkiran. Jadi tadzkir, mengingatkan, itu yang menjadikan ini tadi para mustamiin itu menjadi merenung, menjadi mau berpikir, menjadi mau bermuhasabah. Jadi selama ini apa yang sudah saya lakukan? Ya Allah, akhirnya kemudian mau bertaubat dari hasil merenungnya ini. Selama ini saya sudah banyak maksiat. Ya Allah, saya sudah umur sekian. Maka saya setelah ini saya akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi orang yang lebih baik, mau bertaubat. Lanjut. Wa i'lamul haqqi wallahu a'lam bishawab. Saya lihat kok sudah jam 6 lebih. Kelihatannya sudah enggak tenang ini. Oke, Fon. Mudah-mudahan yang sedikit bisa membawa manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Monggo kita akhiri dengan baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad